Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Cukup berdoa selesai. Adik-adik jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Halo adik-adik semua, perkenalkan, nama Ibu Hening Kurniawati dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan belajar apa adik-adik? Ya, benar ya, hari ini kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Sambil memperhatikan Ibu menjelaskan, silahkan dibaca modul yang sudah Ibu bagikan ya. Nah, penerapannya seperti apa Ibu? Transformasi geometri itu. Nah, ini adalah contoh-contoh aplikasi transformasi geometri pada kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita bercermin, ya, eskalator, ukir-ukiran, gapura, kipas angin, jarum jam, komedi putar, dan lain sebagainya. Jadi, apa itu transformasi? Apa yang dimaksud dengan transformasi geometri? Transformasi dapat diartikan sebagai perubahan sehingga transformasi geometri dapat didefinisikan sebagai perpindahan benda dalam ruang lingkup geometri. Nah, sebelumnya adik-adik sudah belajar mengenai sistem koordinat. Ya, yang sumbu X, sumbu Y, kita bisa menggambar di situ juga. Nah, tapi kita akan belajar mengenai transformasi. Nah, transformasi ada 4 jenis. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir, dilatasi atau perubahan ukuran. Nah, pada pertemuan pertama ini, kita akan belajar mengenai translasi dan refleksi. Ada yang tahu translasi apa? Ya betul, translasi adalah pergeseran. Ya, tapi pergeseran seperti apa? Jadi translasi adalah pergeseran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Dinotasikan dengan P, X, Y, kita translasikan AB, maka menjadi bayangannya yaitu P aksen X plus A. Ini ya, X plus A, Y plus B. Di mana A dan B adalah seberapa jauh titik bergeser, dan A adalah pergeseran terhadap sumbu X yang datar. Jika positif ke kanan, jika negatif ke kiri. Dan B adalah sumbu Y, jika positif ke atas dan jika negatif ke bawah. Selanjutnya, bagaimana bila kita mentranslasikan sebuah bidang datar? Sudah siap? Di sini, Ibu memiliki bidang datar persegi panjang ya. Nah, kita akan translasikan atau kita akan geser 12,0, 0,-7, dan 10,-7. Seperti apa pergeserannya? Nah, bangun datar ini akan kita translasikan 12,0, maka akan bergeser sejauh ini. Nah, selanjutnya, bangun datar ini akan kita translasikan sejauh 0,-7, akan bergeser sejauh ini. Selanjutnya, yang terakhir ya, kita akan mentranslasikan bangun datar ini 10,-7, maka hasilnya adalah seperti ini, bayangannya ada di sini ya. Nah, selanjutnya, kita agar lebih paham, kita akan mengerjakan soal. Contoh soal yang pertama, tentukan bayangan titik A negatif 1,4 dan B negatif 5,1 oleh translasi 3 negatif 2. Jadi, notasinya tadi kita masukkan
di mana X adalah negatif 1, Y 4, translasi 3 negatif 2, maka bayangannya adalah negatif 1 ditambah 3, hasilnya 2, 4, ditambah negatif 2, maka hasilnya 2. Jadi, translasi titik A negatif 1,4 adalah A aksen 2,2. Untuk yang B, negatif 5,1, kita translasikan 3 negatif 2. Maka hasil bayangannya adalah negatif 5 ditambah 3, negatif 2 hasilnya ya. 1 ditambah negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 1. Jadi bayangan dari titik B adalah negatif 2, negatif 1. Selanjutnya kita akan belajar mengenai refleksi. Apa itu refleksi? Pencerminan, Ibu. Iya, betul. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menggunakan sifat bayangan cermin. Jadi, sifat-sifat refleksi, kita akan belajar sifat-sifat refleksi terlebih dahulu ya. Lingkaran Hi kongruen dengan bayangannya, yaitu Hi aksen nih. Lingkaran ini kongruen dengan ini. Kongruen apa, anak-anak? Kongruen apa, adik-adik? Jadi, kongruen adalah dua bangun datar yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sudah belajar ya? Nah, jadi bentuknya sama, ukurannya sama. Ditambah lagi kalau di sini, jarak setiap titik pada bidang pada lingkaran Hi ke cermin sama dengan jarak titik ke bayangan cermin. Jadi, Hi A ini, jarak ini, Hi A, sama dengan Q aksen A dan PP sama dengan P aksen B. Terpenuhi ya. Yang ketiga, sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubung setiap titik ke bayangannya adalah sudut siku-siku ini. Nah, itu tadi adalah sifat-sifat refleksi. Nah, refleksi itu ada banyak. Nah, kita akan bahas satu-satu. Refleksi terhadap sumbu X. Sumbu X ini kita anggap sebagai cermin. Jadi ada titik A, kita refleksikan terhadap sumbu X. Maaf ya, kita refleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya adalah aksen, yaitu A, negatif B. Matriks transformasinya sama ya, ini dengan ini tuh sama. Cuma ini adalah bentuk matriksnya. Jadi seumpama kalian mau melihat, Bu, ini kok ada 1, 0, 0, negatif 1, ini dari mana, Bu? Ini adalah matriks identitas. Bu, apakah ini sama dengan ini? Iya, sama. Jika kalian penasaran bagaimana, ini kita kalikan. Jadi baris dikalikan kolom. 1 dikali A, 0 kali A, 0 yang tetap A berarti. 0 dikali A, 0, nggak ada. Negatif 1 kali B, negatif B. Nah, agar lebih paham, kita mengerjakan contohnya. Tentukan bayangan titik A, 3,2 setelah direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi, A adalah 3, B 2, kita refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah 3, tetap 3, dan di sini adalah negatif 2. Sudah? Bu, bagaimana dengan gambarnya? Ini dia gambarnya ya. Di sini kita jalan 3, X-nya 3, Y-nya 2. Nah, bayangannya di mana? X-nya tetap 3, bayangannya negatif 2. Selanjutnya, refleksi terhadap sumbu Y. Jadi, sumbu Y ini adalah sebagai cermin. Sama seperti tadi, titik A yang warna merah jambu pink ini akan kita refleksikan terhadap Y, maka menghasilkan A aksen negatif A, B. Ini sama ya cara pembuktiannya. Silakan dicermati baik-baik. Agar lebih paham, kita langsung ke contoh. Tentukan bayangan titik A 3,2 setelah direfleksikan terhadap sumbu X. A-nya 3, B-nya 2, kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya
yang A-nya yang berubah yaitu negatif 3,2. Bu, gambarnya seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi ada X-nya adalah 3, Y-nya adalah 2, 3,2, ini adalah titik awal. Nah, kita cerminkan terhadap sumbu Y, ini maaf ini sumbu X, ini sumbu Y ya. Nah, maka hasilnya bayangannya adalah negatif 3,2. Selanjutnya, refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, sampai sini, di mana X sama dengan H atau garis X sama dengan H, ini adalah cerminnya. Sekali lagi, ini adalah cerminnya. Jadi titik A, B, kita refleksikan terhadap X sama dengan H, maka bayangannya adalah 2H min A, B. 2H, ya kan? 2H 1, 2H min A. Ini adalah 2H min A. Nah, ini dengan ini sama ya. Jadi, titik A, B kita refleksikan terhadap garis X sama dengan A, maka hasil bayangannya adalah A aksen 2H min A, B. Contohnya Ibu, contohnya tentukan bayangan titik A, titik A 2, negatif 5 setelah direfleksikan terhadap X negatif 4. Negatif 4 ini adalah H. Nah, A-nya adalah 2, B-nya negatif 5, H-nya negatif 4. Nah, yang ditanyakan adalah bayangannya. 2 tetap sama 2 dikali H negatif 4 ya. 2 dikali negatif 4, negatif 8 dikurangi 2, negatif 10. Negatif 5-nya tetap. Jadi bayangannya adalah negatif 10,5. Negatif 5. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Y sama dengan K. Y sama dengan K ini ya. Ini sejajar dengan sumbu X dan yang tadi sejajar dengan sumbu Y. Sama titik A, B kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Maka hasil bayangannya adalah A aksen A, 2K min B. Ini ya, kalian bisa lihat di sini ya. Contohnya Ibu tentukan di sini ada bayangan titik. Nah, sekarang bayangan ya yang ditanyakan berarti titik A-nya. Bayangan titik A setelah direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif 3 adalah titik A aksen negatif 3,5. Bayangannya adalah negatif 3,5. Tentukan koordinat A-nya. Jadi, yang ditanyakan adalah A aksen. Nah, ini maaf ada kesalahan. Jadi, ini adalah A X, Y. Kita refleksikan terhadap Y sama dengan negatif 3, maka hasil bayangannya adalah yang diketahui aja. Jika X-nya tidak diketahui, ya tulis saja X. 2 dari sini ya, dikalikan K. K-nya negatif 3, 2 dikali negatif 3, negatif 6 kurangi Y. Maaf. Jadi, A-nya adalah X, negatif 6 min Y. Untuk A aksennya tetap ini ya, negatif 3,5. Jadi, X adalah negatif 3 karena X-nya ini sama. Nah, untuk Y-nya negatif 6 dikurangi Y sama dengan 5. Ya, karena dipindah ruas ya, jadi Y sama dengan negatif 11. Jadi koordinat A, titik A, negatif 3, negatif 11. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Nah, Y sama dengan X-nya ini adalah cerminnya. Di mana titik awalnya yang pink ini B, A. Titik awalnya adalah A, B yang biru. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil cerminnya adalah kebalikannya, yaitu B, A. Sama ya, jika kalian ingin memastikan silahkan dikali baris kali kolom. Contohnya, jika diketahui bayangan sebuah titik adalah A aksen 3, negatif 1, ya ini yang diketahui apa? Bayangannya. Yang ditanyakan adalah titik awalnya melewat yang akan direfleksikan terhadap titik
terhadap garis Y sama dengan X. Nah, dimasukkan saja yang diketahui ya. Jadi yang diketahui adalah bayangannya 3,-1. Nah, sementara refleksi terhadap garis Y sama dengan X ini adalah kebalikannya. Jadi, titik awalnya adalah -1,3. Selanjutnya, refleksi terhadap garis Y sama dengan -X. Y sama dengan -X adalah cermin. Titik awalnya adalah A, B. Kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan -X, maka bayangannya adalah min B, min A. Jadi dibalik, diganti tanda penyebutnya. Contohnya, tentukan bayangan titik A aksen. Oh maaf, ini bayangan. Bukan bayangan ya, jadi titik awalnya. Bayangannya diketahui -1,1. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka posisi awalnya, nah ini dimasukkan, jadi -1 sama dengan -Y, maka Y-nya itu pasti positif, yaitu 1. -X sama dengan -X, maka X-nya adalah 1. Jadi posisi awal adalah 1,1. Selanjutnya, refleksi terhadap titik pangkal. Titik pangkal ya 0,0, dimana ini pasti jaraknya sama ya. Ini paling mudah sebenarnya. Titik A, B kita refleksikan terhadap titik pangkal yaitu 0,0, maka menghasilkan -A, B. Tanda penyebutnya saja ya, seperti itu. Nanti jika di sini kebalikannya ya nanti hasil refleksinya A, B seperti itu. Contohnya, titik A berada pada koordinat 4,5. Tentukan koordinat A aksen atau bayangannya jika direfleksikan terhadap titik O 0,0. Titik di mana A-nya adalah 4, B-nya adalah 5, kita refleksikan terhadap O 0,0. Bayangannya adalah -4, -5. Nah, selanjutnya Ibu akan menunjukkan pada koordinat kartesiusnya seperti apa. Nah, pencerminan terhadap sumbu X, pencerminan terhadap ini sumbu Y ya. Pencerminan terhadap Y sama dengan X, pencerminan terhadap Y sama dengan -X, pencerminan terhadap 0,0, pencerminan terhadap X sama dengan 2, pencerminan Y sama dengan 2. Sudah siap? Kita mulai yang terhadap sumbu X. Nah, yang pertama contohnya. Jadi ada titik A, -6,6 ya, bisa dilihat ini adalah -6. Di sini ada 6. Maka titik A -6,6. Kita refleksikan terhadap sumbu X. Hasilnya adalah -6 tetap, -6. Contoh yang kedua, Bu. Nah, jika ada titik D 7,-6, kita refleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah 7 tetap ya, yang berubah nilai Y-nya 6. Untuk pencerminan terhadap sumbu Y seperti apa, Bu? Nah, contohnya Ibu punya titik D yaitu -4, ya kan? -3. Kita refleksikan terhadap sumbu X yang ini ya. Maka C aksennya adalah yang berubah adalah nilai X-nya 4,-3. Satu lagi Bu contohnya, boleh. Contohnya seperti ini ya. Ini ada titik B 3,4. Kita refleksikan terhadap sumbu Y. 3,4 tahu ya, 3, 4. Nah, maka bayangannya adalah -3. Yang berubah adalah X-nya, 4. Selanjutnya adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, di sini.
Y sama dengan X-nya itu adalah cerminnya ini ya gambarnya. Nah, yang garis merah putih-putih ini. Jadi, ini adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Di sini adalah pencerminan terhadap Y sama dengan negatif X. Ini yang garis biru ini. Adalah garisnya, jadi cerminnya itu. Contohnya, jika ada titik B 3,4, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil bayangannya adalah negatif 4, negatif 3. Dibalik diganti tanda penyebutnya. Selanjutnya, pencerminan terhadap titik 0,0 pasti melewati O. Nah, di sini Ibu punya titik awalnya yaitu D 7, negatif 6. Kita refleksikan terhadap titik 0,0. Nah, ini dilihat ya. Ini negatif 6, ini 7, negatif 6. Nah, di sini negatif 7,6. Nah, jadi D kita refleksikan terhadap titik 0,0, maka hasilnya adalah D aksen negatif 7,6. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis X sama dengan 2 yang ungu, garis ungu ini, yang sejajar dengan sumbu Y, ini adalah X sama dengan 2. Nah, contohnya, jika Ibu punya titik C, negatif 4, negatif 3, Ibu refleksikan terhadap garis X sama dengan 2 ini ya, maka hasilnya adalah C aksen 8, negatif 3. Jaraknya di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Coba ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, jadi sama besar. Contoh lagi Bu, boleh. Jadi Ibu punya pencerminan terhadap garis Y sama dengan 2. Y sama dengan 2, Y-nya ini adalah cerminnya yang sejajar dengan sumbu X. Ibu punya titik 3,4 ya, 3,4 betul ya. Ini kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan 2, yaitu menghasilkan 3,0. Dari contoh-contoh tersebut, sifat-sifat apa yang dapat kalian simpulkan dalam refleksi pencerminan? Nah, sifat-sifat refleksi ini ya, silahkan dibaca dan dicermati. Nah, Ibu sudah menyiapkan lembar kerja peserta didik. Silahkan dikerjakan. Ibu akan memberikan waktu sampai sebelum maghrib. Silahkan dikirim hasil jawabannya di WA Ibu saja. Nah, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Silahkan ditanyakan. Bisa ditanyakan di kolom komentar di bawah atau bisa lewat grup WhatsApp. Bagaimana? Sudah ya? Kemudian materi minggu depan kita akan belajar mengenai rotasi dan dilatasi. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa Ibu persilahkan. Cukup berdoa selesai. Jangan lupa jaga kebersihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.